Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yaitu Kurnia Sari dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab NPM 1803011002. Nah, di sini saya kembali lagi ingin menjelaskan atau menganalisis tentang naskah kuno yang berjudul Naskah Piwalung Patraping Agesang. Nah, sebelumnya di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih filologi tersebut. Filologi itu sendiri. Nah, filologi adalah berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu philos dan logos. Nah, philos yang berarti cinta dan logos artinya kata atau bisa diartikan sebagai ilmu. Nah, filologi ini merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang naskah dan teks. Nah, kajian filologi atau objek kajian filologi di sini dibagi menjadi dua, yaitu naskah dan teks. Nah, naskah dan teks naskah ini bisa dikatakan sebagai kodikologi. Kodikologi itu berasal dari bahasa Latin yaitu codex yang berarti naskah. Nah, kodikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk naskah. Hal yang dipelajari dalam kodikologi antara lain ada umur naskah, tempat penulisan naskah, bahan atau media dan alat tulisannya. Nah, yang selanjutnya yaitu teks atau disebut dengan tekstologi. Yaitu tekstologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk teks. Nah, tekstologi juga adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki sejarah teks suatu karya. Nah, di sini dalam analisis kajian filologi dalam naskah Piwulang Patraping Agensa yang pertama yaitu kajian kodikologi. Yang pertama, identifikasi nama naskah itu sendiri yaitu Piwulang Patriping Agesang. Tempat penyimpanan Perpustakaan Sasana Pustaka Kraton Surakarta. Nomor kode 248 HA. Nama pengarang tidak diketahui. Isi naskah satu naskah secara utuh. Tidak ada hiasan atau gambar. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa baru dan menggunakan aksara Jawa. Yang kedua, kajian kodikologi yang kedua yaitu bagian buku. Nah, dalam bagian buku dalam naskah Piwulang Patraping Agesang ini naskah ini memiliki 16 halaman. Dengan 4 halaman kosong, tidak ada tulisan sama sekali. Ukuran naskah tersebut 21,5 cm kali 17 cm. Tebal naskah tersebut sendiri yaitu 0,5 cm. Ukuran teks 16 cm kali 13 cm. Jumlah baris tiap halaman yaitu 16 baris dan memiliki 41 bait. Penomoran terdapat di bagian pojok kanan dan kiri bawah. Naskah tidak terdapat tanda air, cap kertas, catatan oleh orang lain, sampul naskah berwarna hitam dengan bintik-bintik hijau dan terbuat dari kertas karton. Yang ketiga, kajian kodikologi yang ketiga yaitu tulisan. Naskah ini ditulis menggunakan tinta berwarna hitam kecoklatan. Jenis huruf aksara Jawa. Bentuk huruf berkombinasi ngetumbar dengan mucuri. Huruf berukuran sedang 0,3 cm kali 0,7 cm. Dan sikap huruf miring ke kanan. Goresan huruf tebal. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa baru. Yang keempat yaitu penjilitan. Di sini dijilitnya dijahit.
Di bagian dalam naskah menggunakan plaster sebagai penguat penjilitan. Dan keadaan jilid naskah sudah agak longgar sehingga di bagian halaman kedua itu terlepas. Sudah tidak kuat, maksudnya seperti itu. Yang kelima yaitu sejarah naskah. Naskah Piwulang Patraping Agesang ini berasal dari kata piwulang yang berarti ajaran. Patraping berarti sikap atau tingkah laku. Dan agengsang itu sendiri yang berarti kehidupan. Naskah ini mengandung pendidikan atau piwulang tentang tingkah laku baik bagi kehidupan manusia di dunia. Nah, naskah ini yang menjadi sumber data dalam penelitian tersebut berjumlah 1 X lembar. Naskah tersebut berjudul Piwulang Patraping Agesang, disimpan di Perpustakaan Susana Pustaka Kraton Sukarta dengan nomor kode 248HA. Nah, waktu, tempat, dan nama penulis tersebut yaitu tidak diketahui tempat dan siapa penulisnya. Akan tetapi, waktu penulisan naskah tersebut dapat diketahui dari dalam teks yang berupa singkatan yang ditulis pada pupuh dan Danggula bait pertama yang berbunyi Mujwari Selasa Wage Triwelas Sasi Mulut mangsa kesanga dal sangkeleng warsi, yang berarti dibuat pada hari Selasa Wage tanggal 13 bulan Mulut mangsa kesanga tahun dal, yaitu ditandai dengan singkalan wineling engka salsana iku. Pada setiap kata sengkalan di atas melambangkan satu angka tahun tertentu. Kata wileling bernilai itu 7, kata agengaha bernilai 0, kata saliwanta bernilai 8, kata iku bernilai 1. Nah, ketetapan sangkala wineling engkaha salirantu iku menunjukkan waktu penulisan naskah yaitu pada tahun Jawa 1807 dan sudah berumur 139 tahun. Itu identifikasi dari naskah yang berjudul Piwulang Patraping Agesang. Yang selanjutnya yaitu kajian tekstologi. Nah, dalam naskah tersebut pembukaan teks Piwulang Patraping Agesang ini terdapat pada pupuh Danggula pada 1 yang berisi waktu pembuatan naskah dan ajaran yang ditunjukkan kepada anak laki-laki dan perempuan. Bagian isi teks terdapat pada pupuh Danggula Kuwati dan Mijil pada 2-40 yang berisi tentang anjuran untuk menikah dan memperpanjang keturunan, ajaran astagina, ajaran tingkah laku manusia di dunia, ajaran untuk mengabdi, ajaran untuk pengabdian suami dan istri, dan ajaran istri sebagai ibu rumah tangga. Dan selanjutnya penutup teks naskah tersebut terdapat pada pupuh Mijil pada
42 yang berisi ajaran untuk menerapkan sesuatu ajaran tersebut. Mungkin hanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang analisis naskah kuno atau yang berjudul naskah Piluang Patraping Agengsang. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.